Ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 3, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Kita mulai pembelajaran adik-adik. Yo. Bagaimana cara kalian mengucapkan salam sesuai agama kalian? Nah, adik-adik, agama yang ada di Indonesia, yang diakui di Indonesia itu ada 6. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap agama itu memiliki salam yang berbeda-beda. Contohnya, untuk umat agama Islam, salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk umat agama Kristen dan Katolik itu hampir sama salamnya. Semoga Tuhan memberkati atau Om Swastiastu. Itu untuk Hindu ya. Kalau untuk Katolik biasanya Salam. Untuk Hindu biasanya salam kebajikan atau Namaste. Itu untuk Buddha dan Konghucu. Setiap siswa memiliki agama yang berbeda-beda. Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Walaupun kita berbeda, kita harus tetap saling menghormati. Setiap siswa bebas menjalankan agamanya. Antara umat beragama dilarang memaksakan kehendak. Nah, mari kita bersama-sama, walau kita berbeda agama, kita harus tetap saling menghormati. Tugas siswa adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai perpecahan, sebagai ajang pertengkaran. Tetapi dengan perbedaan itu, kita harus hidup rukun. Budaya tolong menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Ini adalah budaya tolong-menolong yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Diskusikan dengan temanmu atau dengan keluargamu tentang gambar di bawah ini. Kalian bisa menuliskan cerita tentang gambar di bawah ini ya, di buku tugas kalian masing-masing atau di buku tema. Di sini kita punya ceritanya nih. Contoh cerita dari gambar ini ya. Kalian bisa buat yang lain ceritanya. Suatu hari desa Sukamaju terjadi hujan yang sangat deras. Karena hujan tidak berhenti, maka terjadilah banjir. Siti dan teman-temannya menggalang bantuan dana untuk para korban. Mereka ingin menolong para korban bencana banjir. Setelah sumbangan terkumpul, Udin memberikan hasil sumbangannya kepada Pak RT untuk disumbangkan ke para korban bencana alam, bencana banjir. Nah, ini tadi sekelas cerita berdasarkan gambar tersebut. Kalian bisa buat cerita lain yang sesuai dengan gambar tersebut ya. Kita sebagai manusia harus tolong menolong karena manfaat tolong menolong itu sangat banyak. Saat kita menolong orang lain, maka harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jika kita menolong orang lain, kita tidak perlu mengharapkan imbalan orang lain ya. Manfaat tolong menolong yang pertama, bisa mempererat persatuan dan persaudaraan. Yang kedua, kita bisa meringankan beban orang lain yang kita tolong.
kemudian membuat hati kita merasa bahagia. Itu tadi manfaat tolong menolong. Jadi mulai sekarang kita harus bersikap mau menolong orang lain yang membutuhkan gitu. Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang. Setiap kelompok bernilai sama. Ini adalah kelompok mata uang yang pertama. Ada 1 keping uang 100-an dan 2 keping uang 200-an. Satu kelompok ini nilainya adalah Rp500. Lalu berikutnya yang dikelompokkan adalah 3 keping uang Rp100 dan 1 keping uang 200-an. Berapa ya nilainya? Ya, nilainya sama, yaitu Rp500. Lalu ada juga nih yang mengelompokkan 5 keping uang Rp100. Berapa nilainya? Ya, nilainya Rp500. Ada juga yang mengelompokkan 1 keping uang Rp500. Setiap kelompok di atas bernilai Rp500. Pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai sama. Nah, di sini ada kelompok pecahan uang dan kita akan menghubungkan pecahan uang tersebut yang nilainya sama. Nah, untuk mencarinya bagaimana ya? Nah, untuk mencarinya kita perlu mengetahui jumlah dari masing-masing uang. Dari masing-masing kelompok uang tersebut kita cari tahu dulu. Nah, di sini ada 4 100-nya. Berarti 100 tambah 100 tambah 100 ditambah 100. Maka jumlahnya adalah Rp400. Lalu kelompok yang kedua ada 200. 200-nya ada 3. 200 tambah 200 tambah 200. Maka jumlahnya ada, ya, kelompok uang ini jumlahnya Rp600. Lalu kelompok yang bawahnya 100-nya ada 3. Tadi 100-nya ada 4, 400. 100-nya ada 3, berarti ya Rp300. Lalu kelompok bawahnya nih, lihat, 500 sama 200. Berapa ya jumlahnya? 5 tambah 2 berapa? 7, berarti 700. Lalu kelompok uang yang sebelah sini 200-nya ada 3 ditambah 100. Maka jumlahnya adalah ya Rp700. Kemudian bawahnya ada 200-nya ada 2, 200-nya ada 2. 200 ditambah 200. Maka jumlahnya 400. Kemudian berikutnya ada 500 ditambah 100. Maka jumlahnya adalah 600. Lalu kelompok yang kedua, yang terakhir, ada 200 dan Rp100. Maka jumlahnya adalah 300. Kalau sudah kita ketahui nilainya, kita tinggal hubungkan. Nih, yang gambar yang pertama nilainya 400. Mana yang nilainya 400? Ini nilainya sama dengan kelompok uang ini. Nah, tinggal kita garis 400 karena sama nilai uangnya Rp400. Nah, sekarang 600 yang bawah. Mana yang 600 ya? Ya, itu yang ketiga. 500 sama 100 nilainya sama 600. Lalu kelompok yang ketiga nilainya 300. Mana yang nilainya 300? Ya, yang paling bawah itu nilainya 300 sama. Lalu yang terakhir adalah Rp700. Nah, berarti sama, itu yang paling atas juga Rp700. Budaya tolong menolong sangat penting. Siti bersama teman-teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada korban banjir. Jadi adik-adik, di sini Siti bersama teman-temannya memberikan bantuan kepada korban banjir. Sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.